Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi setiap pemirsa Klavos. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau terus memberikan firman-Mu bagi kami. Kami siap mendengarkannya, kami beri hati kami. Bentuklah hati kami seperti apa kata firman-Mu. Roh Kudus tolong dan mampukan kami semua untuk mengerti apa kata firman Tuhan. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam Yesaya pasal 53 ayatnya yang ke-10. Demikian bunyinya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur adanya Yesus Kristus bagi hidup saudara dan saya. Kita tahu bahwa waktu Allah menciptakan manusia, Allah berkata pada ayatnya yang ke-26 dalam Kejadian pasal 1, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya Allah ingin agar manusia hidup di bumi, manusia mempresentasikan siapa Allah melalui hidupnya. Oleh karena itu, di dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-7, dia memberikan nature-nya, rohnya bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, manusia hidup melakukan apa yang diinginkan oleh Allah. Namun Alkitab mencatat gambar dan rupa Allah yang diberikan kepada manusia itu tidak dilakukan oleh manusia. Adam gagal dalam melakukan akan rencana Tuhan di dalam perjalanan kehidupan manusia. Nah, oleh karena itu, ketika Adam mengalami kegagalan, Allah tetap setia pada apa yang telah Dia janjikan bagi manusia. Dia tetap memberikan manusia harus hidup di bumi untuk mempresentasikan hidupnya. Nah, oleh karena itu kita bersyukur melalui kehidupan Yesus Kristus yang dalam Kejadian pasal 15 ayat 45 katakan, melalui kehidupan Adam terakhir maka roh itu diberikan bagi manusia. Nah, oleh karena itu saudara dan saya harus bersyukur kepada Tuhan. Ketika hidup kita ada di dalam dosa, kita jatuh bangun di dalam masalah dan kehidupan kita, tapi kita bersyukur lewat adanya kehidupan Yesus Kristus. Asalkan saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus, maka saya pastikan kehidupan kita akan selalu dapat mempresentasikan Tuhan melalui hidup kita setiap saat. Kita melihat apa yang telah Allah berikan kepada manusia, apa yang Allah janjikan kepada kehidupan manusia, kehidupan kekal yang telah diberikan bagi manusia, itu Allah nyatakan melalui kehidupan Yesus Kristus. Kalau saudara baca di dalam kitab Efesus pasal 3 ayat 11 katakan, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dikatakan sesuai dengan maksud abadi, artinya apa yang kekal yang diberikan Allah bagi manusia yang telah dilaksanakannya di dalam Yesus Kristus. Itu berarti saudara, Yesus Kristus ketika Allah ingin melakukan segala sesuatu dalam kehidupan manusia, Allah melakukannya melalui kehidupan Yesus Kristus. Jadi melalui kehidupan Yesus Kristus itulah maka apa yang dirancang Allah bagi manusia itu terlaksana. Karena Yesus Kristus tidak gagal dalam melakukan rancangan Allah di dalam seluruh kehidupannya. Nah, oleh karena itu pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, saya mengajak kita lewat bagian kebenaran firman Tuhan ini, kalau Yesaya bernubuatkan tentang apa yang dialami oleh Yesus Kristus, yang dilakukan karena kehendak Allah atas diri Yesus Kristus, tujuannya supaya saudara dan saya mengalami kehidupan rancangan Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kita setiap hari. Artinya sifat-sifat Allah yang diberikan bagi manusia yang gagal karena Adam pertama itu boleh dilaksanakan oleh Adam akhir. Melalui kehidupan Yesus Kristus itulah maka saudara dan saya kita akan hidup seperti
apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Makanya dapat kita katakan Yesus Kristus itu adalah gambaran manusia yang sebenarnya yang Allah berikan bagi dunia ini. Jadi kalau saudara dan saya percaya sungguh kepada Yesus Kristus, hidup seperti apa yang Dia firmankan, hidup mengenal Dia di dalam kehidupannya, maka saya katakan saudara dan saya akan dapat membawa nature Kristus, sifat Kristus di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, oleh karena itu mari kita belajar di dalam kehidupan kita hari-hari ini saudara harus mengenal Yesus itu dengan baik dan benar. Karena ketika engkau tidak mengenal Yesus Kristus dengan baik dan benar, engkau tidak percaya Dia dengan sungguh-sungguh di dalam hidupmu atas apa yang telah Dia karyakan di dalam kehidupan kita manusia, maka saya katakan engkau tidak akan bisa mempresentasikan Tuhan melalui hidup dan kehidupanmu. Kalau orang Kristen itu tidak mengenal Yesus Kristus dalam hidupnya, maka dia akan melakukan segala sesuatu mempresentasikan kehidupan manusianya, bukan mempresentasikan Allah di dalam kehidupannya. Oleh karena itu pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, kita bersyukur dengan adanya Yesus Kristus. Maka saudara dan saya harus terus belajar untuk berfokus kepadanya, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Saya ingin katakan kepada saudara, kenapa Yesus berbicara di dalam firman-Nya, hati-hati dengan ragi orang Yahudi dan ragi orang Saduki. Atau dia katakan, hati-hati dengan raginya Herodes. Artinya ini Yesus berbicara soal apa? Yesus berbicara soal ajaran-ajaran. Kalau kita tidak mengenali Yesus dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita, saya katakan, lewat apa yang kau lakukan, lewat apa yang kau kerjakan, mungkin engkau akan berkata itu untuk Tuhan. Tapi ingat, engkau akan dibawa untuk melihat, mempresentasikan manusia, bukan mempresentasikan Tuhan. Engkau akan dibawa untuk semakin takut kepada manusia, bukan takut kepada Tuhan. Akhirnya engkau bisa hanya melihat manusia, engkau tidak bisa melihat Tuhan. Dan akhirnya perjalanan hidupmu akan penuh dengan masalah dan akan penuh dengan tantangan. Hari-hari ini kita orang Kristen harus bisa melihat Yesus Kristus dalam hidup kita. Kita harus mengenali Yesus Kristus di dalam hidup kita. Pastikan apa yang kita dengar, pastikan apa yang kita lakukan ada tujuan Tuhan di dalamnya. Jangan tujuan manusia, tapi baiklah ada tujuan Tuhan di dalamnya. Supaya apa? Kalau ada tujuan Tuhan, saya percaya akan ada damai sejahtera dan sukacita. Kalau tidak ada tujuan Tuhan, maka yang ada akan hanya pemberontakan dan kekacauan yang terjadi. Saudara mungkin tahu peristiwa Babel. Salah satu contoh, Babel tidak dibangun untuk tujuan Tuhan, maka yang terjadi adalah kekacauan. Saya ingin katakan kepada engkau pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, hari-hari ini mari kita belajar untuk mengenali Yesus Kristus dalam hidup kita. Kalau Yesus bisa taat kepada Bapa, saudara dan saya pun bisa. Kalau Yesus Kristus bisa menang atas segala kebutuhan, saudara dan saya pun bisa. Kalau Yesus Kristus bisa menyelesaikan penyakit, maka saudara dan saya pun bisa. Kalau Yesus Kristus bisa menyelesaikan segala keterbatasan, maka saudara dan saya pun bisa melakukannya. Karena dalam kitab Efesus tadi katakan, maksud kekal abadi, artinya kekekalan yang telah diberikan bagi manusia, Allah laksanakan itu dalam kehidupan Yesus Kristus. Jadi kita bersyukur dengan adanya Yesus Kristus, kematiannya di kayu salib. Tetapi saya katakan itu kehendak Tuhan, bukan kehendaknya. Kehendak Tuhan supaya manusia dibawa kembali kepada originalnya. Tuhan Yesus memberkati kita, biarlah kita dibawa terus untuk melihat Kristus, kita dibawa terus untuk mengenal Kristus, kita dibawa terus untuk melihat tujuan Tuhan lewat siaran-siaran Klavos Sukacita yang kita dengarkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami rindu Engkau bawa kami untuk terus melihat Engkau. Engkau tidak membawa kami untuk melihat apa yang dikerjakan manusia, apa yang dilakukan oleh manusia, tapi bawalah kami untuk terus melihat apa yang dikerjakan Engkau dalam hidup dan kehidupan kami. Karena kami percaya lewat pengenalan kami kepadamu, maka apa yang Allah rancang dalam hidup kami itu akan terlaksana di dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Karena telah Engkau tetapkan itu dalam hidup Yesus Kristus, maka ketika kami melihat Yesus Kristus, kami percaya Yesus Kristus, maka semuanya akan kami alami dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah Kau terus berkati kami lewat firman-Mu. Haleluya, amin.
Shalom, Tuhan berkati kita semua.